Wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa untuk perkenanan sehingga pagi ini kita dapat bertemu untuk menyampaikan beberapa hal kepada Papa Mama sebagai orang tua murid. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru Wali Kelas 3, yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu orang tua murid dari kelas 3 A dan B. Sesuai dengan undangan kami bahwa hari ini kita ada bersama-sama untuk saya menyampaikan surat dari pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu saya mohon izin, saya akan bacakan surat ini kepada Bapak Mama. Kalau kita melihat kehadiran ini belum semua hadir, akan tetapi karena hari ini dua shift untuk pertemuan ini atau rapat ini, pagi ini jam 8.30 itu kelas 3, kemudian dilanjutkan dengan kelas 4. Ya, saya mohon izin untuk membacakan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, nomor 18-4.5/2021 perihal pemberitahuan pembelajaran tatap muka terbatas untuk siswa kelas 3 dan kelas 4. Yang terhormat Kepala SD Negeri Impres Swasta Sekota Kupang masing-masing di tempat, sesuai surat edaran Wali Kota Kupang nomor 078/HK.443-1/Romawi 10/2021 tentang pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 di wilayah Kota Kupang. Maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. SD yang telah memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang semulanya hanya dikhususkan kepada kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Dengan demikian semua kelas 1 sampai dengan 6 melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas tiap hari pada masing-masing sekolah adalah sebanyak 50% dari keseluruhan siswa. Bagi sekolah yang belum mendapat rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, hendaknya melengkapi kekurangan peralatan COVID-19 atau protokol COVID-19 dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk segera dilakukan pemeriksaan sehingga dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. 4.
dilarang keras bagi SD yang belum memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. 5. SD yang memenuhi syarat atau telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang selama ini hanya terbatas pada kelas 1, 2, 5, dan 6, segera berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa kelas 3 dan kelas 4 untuk meminta persetujuan dalam rangka pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andrus Domulyahi Jami MSI NIM 1969091997021002. Demikian surat dari pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Bapak Mama sekalian yang saya hormati dan yang saya kasihi serta cintai, saya sudah membacakan surat dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Kupang. Karena itu, untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini pun tidak dipaksakan kepada orang tua. Jika ada orang tua yang berkeberatan, maka menyampaikan kepada pihak sekolah untuk belajar, tetap belajar di rumah, dan guru siap untuk melayani dengan cara mengirim gas kepada anak-anak. Karena itu di sini disiapkan surat untuk memberi izin atau tidak memberikan izin kepada anak. Nah, ini orang tua harus tanda tangan di atas materai 10.000. Nah, kalau hari ini selesai, hari ini kita rapat, besok langsung KBM. Nah, Bapak Mama sekalian, saya sampaikan untuk jadwal pelajarannya nanti anak Bapak Ibu yang tatap muka terbatas ini, misalkan dia dapat hari Senin, karena ini tidak serentak jalan ya, akan tetap dibagi shift. Shift pertama itu dibagi dalam kelompok, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi hanya satu minggu ya, itu dia bisa tatap muka 3 hari ya. Jadi kelompok 1 itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian nanti shift kedua itu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini semua muatan pelajaran sudah lengkap karena waktu yang lalu untuk kelas 1, kelas 1, kelas 5, kelas 2 dan 6 itu mata pelajaran agama dan PJOK atau Penjas itu hanya kirim tugas. Tapi kali ini karena kita sudah ada pada level 2,
maka dua mata pelajaran ini kami masukkan dalam jadwal, akan tetapi nanti akan di rolling setiap minggu. Kalau minggu ini misalnya karena ada agama, ada ini, itu pun Bapak Mama tatap muka itu hanya 4 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 35 menit. 35 menit. Jadi anak masuk jam 10 tepat, mereka sudah pulang untuk pergantian shift kedua. Bukan 4 jam full, 4 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 35 menit. Nah, karena itu Bapak Mama, saya berharap bahwa Bapak Mama tolong memperhatikan anak-anak supaya jangan sampai terlambat. 1 menit saja itu manfaatnya besar sekali. Jangan sampai terlambat. Untuk mata pelajaran PJOK itu juga belum bisa untuk mereka olahraga di lapangan. Itu untuk sementara ini masih memberikan teori di kelas. Itu pun ya yang hanya beberapa menit saja. 70 menit, jadi dikasih karena 50% dikasih 70 menit, 2 jam pelajaran. Nah, Papa Mama bayangkan kalau seandainya anak terlambat, kemudian dia datang, dia dapat apa lagi? Yang berikut, bahwa dalam pembelajaran tatap muka ini, setelah anak masuk, tidak dibolehkan atau tidak diizinkan untuk keluar belanja di luar. Nah, karena itu bahwa Papa Mama tolong siapkan makan minum untuk anak-anak bawa di sekolah. Jika mereka lapar, nanti diberi izin untuk mereka makan, tetapi untuk keluar belanja tidak akan diizinkan. Gerbang selalu ditutup. Nah, karena itu sekali lagi kami mohon bahwa orang tua membaca tulisan yang ada di gerbang. Kami apel pagi pun hanya sekedar saja untuk anak hanya berdiri untuk kelasnya, kenal temannya, kemudian bisa tahu untuk proses pembelajaran selanjutnya apa yang diingatkan hari itu. Jadi itu tidak ada lain-lain, ya, hanya beberapa menit mereka ada di luar untuk apel pagi bersama. Kemudian saat mereka masuk ada hal-hal lain yang mereka sebelum KBM mereka pelajari lagi di kelas. Ada literasi kelas yang mereka dituntun oleh guru kelasnya untuk apa yang mereka lakukan di kelas. Nah, karena itu setiap ruang belajar itu sudah dipajang, sudah ada pajangan literasinya, apa-apa yang harus dilakukan kepada atau diberikan kepada anak-anak kita. Waktu sangat terbatas. Nah, untuk itu, ya, tentu saya tidak akan memberi izin kepada orang tua bertanya lagi karena ini tidak dipaksakan. Jika orang tua tidak setuju, maka hanya menyampaikan kepada guru kelas bahwa si A atau si B tidak boleh ikut tatap muka. Ya, jadi saya kira ini beberapa penyampaian. Ya, kemudian surat izin, surat izin itu akan ditandatangani oleh tua di atas materai 10.000. Sedangkan untuk kelas 3, ya, kelas 3
itu karena kita kekurangan ruang belajar. Seroja baru-baru itu kita punya ruang yang ujung sana belum bisa digunakan sampai saat ini, dan dia berimbas di ruang sebelah. Kalau hujan itu semua kelas BC. Jadi kelas 3 mereka masuk setelah kelas 2 keluar. Ruangan kelas 3 yang ada di atas sana, mereka akan gabung dengan kelas 2. Kelas 2A ini juga akan ditempati kelas 3A. Kelas 2B akan ditempati oleh kelas 3B. Jadi ruangan kelas 3 itu ada di sana. Nah, setiap pagi itu setelah dibersihkan akan disemprot dengan disinfektan. Kemudian setelah kelas 2 pulang, waktu 10-15 menit kami pakai untuk semprot lagi, disinfektan, baru kelas yang berikut boleh masuk. Ya, jadi ini kami mengharapkan Papa dan Mama tolong sampaikan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Sekaligus Papa Mama, saya sampaikan kepada Papa Mama bahwa baru-baru itu kita sudah selesai VCR untuk guru dan siswa. Tidak semua siswa, karena itu tidak dipaksakan. Itu SD Negeri Abad 3 dianggap layak, ya. Semua sekolah ini di Kota Kupang itu tidak semua itu dibuka secara ini karena kesiapannya belum memenuhi syarat. Kita SD Negeri Abad 3 itu memperoleh nilai A sehingga tidak ada hambatan untuk tatap muka. Hanya tatap muka ini bertahap. Kelas 1, kelas 5, kemudian kelas 2, kelas 6, dan kali ini yang terakhir kelas 3 dan kelas 4. Kita Abad 3 dapat nilai A. Soal persiapan alat kesehatan yang ada di sekolah kita, dari luar, dari dalam kelas sampai kamar mandi itu juga disiapkan. Ya. Nah, kami pun tetap memohon kepada Papa dan Mama lengkapi anak juga dengan hand sanitizer ini yang kecil saja untuk mereka ada di sini memang, tetapi jika mereka mungkin bermain dan lain sebagainya, supaya kita hanya jaga untuk kita punya anak-anak jangan sakit. Ya, cara menggunakan masker, Mama. Masker. Jadi baru-baru ketika petugas datang itu, karena beli masker tidak lihat mana yang anak-anak punya, mana yang orang tua punya, sehingga ketika anak-anak pakai, ada yang sudah pasang begini dia melorot turun, harus tutup hidung, tidak boleh pasang di dagu. Kemudian cara pakai masker yang benar, tidak boleh silang talinya. Jadi itu orang tua punya itu ada ukurannya, anak-anak pun ada ukurannya. Jadi tidak kalau dia molor tidak boleh silang begini. Mengapa? Karena ini lubang. Jadi tidak boleh lubang di pipi, dia harus mepet. Ya. Nah, yang benar itu kalau misalnya maskernya besar, simpul talinya seperti ini. Jadi tolong perhatikan anak-anak supaya nanti kasihan ada yang pakai tidak bisa lagi jatuh terus. Kami memang sekolah siapkan, tetapi tentu terbatas. Ya, lebih baik. Jadi ada
supaya lebih baik lagi. Selain masker ini yang harusnya kita pakai masker kesehatan, ya, itu masker kain. Kalau kita rasa kita biaya besar untuk beli masker kain, tapi jadi itu bisa dicuci, kemudian dialas lagi mungkin dengan tisu. Papa Mama, saya satu hari itu bisa 4 atau 5 masker saya ganti, karena saya di sekolah dari pagi, saya pulang jam 5 atau jam 6 sore. Saya punya riwayat itu sinusitis maksillaris bilateral. Karena itu saya tidak bisa melepaskan masker. Tiap 1 jam lebih saya harus ganti masker. Nah, kita berharap Papa Mama misalkan ada anak-anak yang sakit, ada anak yang panas atau pilek, segera bawa ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit untuk diperiksa. Baru-baru itu ada di Perumnas 2, ya. Ketika diperiksa di sana positif, sehingga sekolah ditutup sementara. Tidak usah takut dengan itu. Yang penting kita taat aturan, ya. Kita taat aturan, maka kita akan aman. Sehingga anak-anak pun kami tidak akan izinkan untuk keluar dan belanja di luar. Nah, Papa Mama, pintu gerbang belakang itu ditutup. Anak-anak harus dari depan karena harus ukur suhu di depan. Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak, karena kebanyakan mereka loncat pagar. Itu tidak dibuka. Tetapi kadang mereka sudah sampai di sini, itu artinya mereka loncat, mereka panjat itu pagar sehingga mereka masuk. Ini kita butuh karena setiap hari itu ada catatan-catatan. Jika suhunya melebihi 35, maka itu harus kita laporkan ke puskesmas. Ya, kita lapor untuk diperiksa. Tidak usah terlalu takut dengan wabah ini. Yang penting kita disiplin. Ya, disiplin itu sangat-sangat penting. Nah, saya berharap Papa Mama tolong membantu, ya, anak-anak kita. Papa Mama sebagai orang tua, Papa Mama di rumah, kami di sekolah menjadi Papa Mama di sekolah. Dan karena itu kita tidak mau juga untuk anak-anak juga jadi korban. Kami sudah siapkan itu tandon yang besar, itu disumbang oleh pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan. Kemudian itu sudah lengkap, ada tempat tisu segala macam. Itu pun semua keran itu hanya pakai pedal saja, tidak raba-raba lagi. Kita injak, air keluar, cuci tangan. Kita injak, sabun keluar, kemudian kita pakai sabun untuk cuci tangan. Jadi yang tandon sana itu sudah dirancang demikian sehingga tidak lagi kita tekan seperti ini lagi, tetapi yang ini, kalau yang di sana memang kami pakai yang manual, masih pakai tekan-tekan, tetapi yang tandon besar yang pemerintah berikan kepada setiap sekolah itu sudah dilengkapi dengan pedal. Jadi injak saja, kemudian air keluar, sabun keluar, dan seterusnya. Hanya kita ambil tisu saja, kemudian lap tangan, lalu selesai. Saya kira hanya ini saja penyampaian kepada Papa dan Mama. Jika ada keberatan, sampaikan langsung kepada guru kelas. Guru kelas 3A itu atas nama Ibu Shirley Lede. Ibu gurunya ada di sana. Kemudian guru kelas 3B atas nama
Ibu Enita Mamun. Jadi di sini saya sudah kekurangan banyak guru, tenaga ini yang tenaga tata usaha tetapi sekarang sudah ada di kelas karena baru-baru itu sudah purna Ibu Amalo, bulan Juni itu sudah purna, tahun depan Ibu Tobe, kemudian menyusul Ibu Nale, kemudian menyusul saya. Jadi saya punya pengertian sudah tidak lama lagi saya ada di sini. Nah, sekaligus saya infokan kepada Papa dan Mama sekalian bahwa sekolah kita di SD Negeri Oebat 3 terpilih menjadi sekolah model berbasis lingkungan. Di seluruh Kota Kupang hanya ada 10 sekolah, tetapi di dalamnya ada SD Negeri Oebat 3. Karena itu saya sangat-sangat bangga karena ketika mereka mendengar Oebat 3 yang dianggap ada di pinggiran pantai yang bau dan lain sebagainya, tetapi untuk segala macam kegiatan tidak pernah terlewatkan. Selain itu, kita juga terpilih untuk menjadi sekolah sehat. Nah, ini sementara penataan sehingga Papa Mama datang, kami sudah tata kembali ini, walaupun Seroja itu sudah hancur, tetapi kami menata kembali. Nah, yang sekolah sehat ini itu dari Jepang, sehingga ketika kami ini Papa Mama, saya sudah sampaikan kepada petugas yang ada di sini bahwa kami SD Negeri Oebat 3 adalah sekolah SMAP, sekolah aman bencana, dan untuk seluruh sekolah di Kota Kupang, ya, Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya satu sekolah yang ada alat deteksi gempa bumi. Jadi ketika terjadi gempa bumi di mana-mana, SD Negeri Oebat 3 yang lebih dahulu tahu. Karena kita sekolah aman bencana itu pun dipasang oleh pemerintahan Jepang. Jadi itu ketika selesai pelatihan SMAP itu dari Jepang langsung turun. Mereka turun ini ceritanya agak unik. Mereka dari Jakarta pagi dengan pesawat batik langsung turun bandara menuju ke sekolah. Jadi saya datang di sini juga, saya pikir orang Indonesia, jadi saya sapa selamat pagi, assalamualaikum, tapi tidak dijawab karena beliau dengan bahasa Jepang, saya dengan Indonesia, maka kami tidak ketemu. Jadi ini sedikit kronologis untuk sekolah kita, walaupun makanya sering-sering saya marah ke RPH jika aroma yang tidak sedap sampai tercium ke sekolah. Saya biasa komplain di sana. Kalau tidak ikut saya ke kelurahan. Jadi saya lapornya ke RT, sesudah ke RT saya ke kelurahan langsung dengan Babinsa, sehingga kami biasa komplain di sini. Karena memang sekarang ini sudah banyak pohon, banyak tanaman, tetapi kita jaga untuk sirkulasi udara ini tetap baik. Sehingga saya sebentar-sebentar kalau memang aromanya bulan apa itu yang tumpah masuk ke sini karena jebol tembok ini masuk ke sini, saya langsung. Jadi setelah saya koordinasi terus ini sudah dipindah ya, sudah dipindah ke Tarus. Itu karena saya ada di sana terus untuk mengawasi, karena saya punya anak-anak, saya tidak mau untuk jadi anak yang tidak sehat. Jangan sampai
tiap hari kami hirup udara yang kurang bagus. Kemudian satu saat begitu kita sakit, kita sudah sampai rumah sakit, ketika diperiksa kita punya paru-paru sudah flek semua, dikiranya itu COVID. Padahal memang udara yang dihirup setiap saat itu, setiap hari itu udara yang tidak segar. Ya, jadi Papa Mama kami mohon dukungan untuk sekolah model kemudian sekolah sehat ini. Ya, ada dua kegiatan besar yang kami harus persiapkan sekarang ini, dan untuk sekolah model berbasis lingkungan, ya. Jadi mereka juga datang periksa ini semua lengkap. Bagaimana caranya supaya halaman ini tetap hijau, tetap sejuk. Jadi saya punya kata kunci. Saya bilang kuncinya ialah omong terus, jangan berhenti ngomong. Maka daun-daun bunga satu lembar pun, satu helai pun tidak ada yang sobek. Saya kontrol dari ujung ke ujung, masuk keluar kamar mandi untuk jaga kebersihan, tetap menjaga kebersihan. Nah, ini disurvei untuk kedua ini nanti tanggal 4 dan tanggal 5 November ini. Ya, jadi saya mau untuk walaupun kita ada di pesisir pantai, ya, tetap kita ada di level atas. Kita tidak beda jauh yang sekolah-sekolah besar yang ini tidak ada. Kita wabah 3 urutan 8 ya, urutan 8 untuk sekolah model berbasis lingkungan. Jadi ini sedikit informasi kepada Papa dan Mama. Jadi baru-baru juga itu perkunjungan dari Muhammadiyah Pusat, karena kita adalah sekolah mitra, ya. Mereka juga memberi apresiasi kepada sekolah dasar negeri Wabah 3. Mereka mengusulkan lagi kalau dapat sekolah ini didaftarkan menjadi sekolah adiwiyata. Itu permintaan dari Muhammadiyah Pusat. Saya sangat-sangat apresiasi ini. Artinya ini pun dukungan daripada Papa dan Mama. Ya. Sehingga saya punya pelang-pelang, kalau di sana pelang-pelang yang dilarang merokok itu baru-baru seroja sudah rusak semua, sudah terkelupas. Papa dan Mama, jadi kalau masuk di kawasan SD Negeri Wabah 3 dilarang merokok. Karena apa? Ketika mereka turun, mereka tidak langsung ke kantor, tapi mereka keliling halaman. Pernah kedapatan satu puntung di dekat tiang bendera. Ya saya bilang, ya mungkin ada yang kesleo sedikit, tetapi memang di sini sudah ada slogan-slogan, ada pelang-pelang yang tidak boleh merokok di kawasan sekolah ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini pun kami sampaikan kepada Papa dan Mama, ya. Kalau ibu-ibu tidak, tetapi bapak-bapak, tolong untuk kalau masuk di sini merokok di luar boleh, tetapi di kawasan sekolah itu tidak boleh. Kemudian yang berikut lagi, saya berharap Papa Mama, orang tua yang saya hormati, yang saya kasihi, ketika ada di lokasi atau masuk zona SD Negeri Wabah 3, saya mohon dengan pakaian yang layak. Tidak berarti saya bukan bilang mau pakai pakaian yang baru, pakaian pesta, tidak. Kita memasuki zona sekolah. Saya pernah tegur ada beberapa orang tua yang masuk hanya dengan kutang pendek saja. Saya langsung bilang Papa pulang untuk kalau memang mau, karena ini sekolah, ya,
sekolah sehingga kita ada di sini, kita sebagai orang tua memberikan contoh dan teladan. Jadi masih orang tua tersebut katakan, mama, beta dari pasar, dari masih jualan. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau papa mau datang di sini, papa tukar baju, tukar celana, kemudian datang di sini. Kapan saja, saya sampai sore di sini. Saya pagi 6:30 saya sudah ada di sini. Saya pulang jam 5, jam 6 atau jam 7 malam. Saya ada di sini. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu, ya, tapi saya minta masih di jam dinas ya, jangan ini karena jam-jam yang itu sudah jam kerja saya sendiri untuk mempersiapkan semua administrasi di sekolah, ya. Jadi saya kira hanya ini saja penyampaian pada ini. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih yang banyak, terima kasih yang tulus kepada Papa dan Mama semua. Memang tadi ini belum lengkap, tapi kalau kita tunggu lengkap, kapan kita mulainya? Sehingga kita mulai tepat waktu untuk nanti pergantian SIM yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih dan selamat pagi. Papa dan Mama sudah bisa pulang. Nanti di depan sana ada surat ini, nanti dibagi saja di luar supaya kita siap lagi ruangan ini, ya. Oke.